Halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Dimana lagi kalau bukan di Seva by Astra. Nah, hari ini pembahasannya menurut gue lumayan kontroversial nih ya. Karena kita mau bahas tentang nggak semua orang yang gajinya gede itu hidupnya bisa tenang gitu. Nah, mungkin beberapa ada yang setuju, beberapa mungkin banyak yang nggak setuju juga. Tapi lo tau nggak sih ada orang yang gajinya gede ya, misalkan 25 juta, 30 juta, 50 juta gitu ya. Tapi stres tiap akhir bulan. Nah, sementara ada orang gajinya ya biasa aja gitu ya, 10 juta, 15 juta. Tapi dia bisa tetap tidur tenang. Nah, permasalahannya ternyata bukan di gajinya, tapi di cash flow-nya. Let's go, kita bahas satu persatu. Cash flow atau arus kas itu tuh simple. Jadi sesimpel berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar. Ini pasti umum lah ya, semua orang udah tahu. Jadi poinnya adalah orang stres itu bukan karena gajinya kecil, tapi karena pengeluarannya itu lebih besar daripada penghasilannya. Peribahasanya ya besar pasak daripada tiang lah ya. Dan ini bisa kejadian di siapa aja. Oke, kita coba simulasikan gitu ya. Ini kita coba simulasikan secara umum aja, walaupun memang setiap orang kondisinya beda-beda gitu ya. Cuman ini secara naluriah ya. Misalnya gajinya, ada orang gajinya 25 juta gitu. Nah, bukan berarti itu kehidupannya tuh freedom gitu ya. Baru dipromosiin, baru dapat kenaikan gaji, tiba-tiba gaya hidupnya ikut naik. Beli mobil baru, misalnya upgrade mobil, padahal mobil yang lama tuh masih oke-oke aja. Atau tiba-tiba mau renovasi rumah gitu ya, pakai kredit card asal-asalan gitu, tenang aja masih bisa dibayar segala macam, healingnya kemana-mana, staycationnya kemana-mana gitu ya. Sebenarnya bebas-bebas aja, tapi harus ingat bahwa cash flow-nya juga harus terjaga gitu. Misalnya tadi ya gaji 25 juta, terus di total spendingnya sebulan itu 23 juta, sisanya 2 juta. Bayangin ya, orang gaji 25 juta sisanya 2 juta. Nah, itu kan kayaknya agak sedikit gitu ya untuk bisa spare dana darurat atau bisa untuk spare tabungan dan lain sebagainya. Nah, lain halnya mungkin dengan yang gajinya cuma 10 juta, cuman dia gaya hidupnya ya udah biasa aja, cicilannya cuma 4 juta, jadi punya 6 juta nih buat bernafas gitu ya. Let's say dia hidupnya biasa-biasa aja, sehari spending 100.000 misalkan. Itu kan artinya tadi ya cicilannya 4 juta, terus dia spending sehari 100.000, 3 juta. Bahkan sisanya masih lebih banyak yang gajinya 10 juta ya, dia masih punya sisa 3 juta yang bisa dipakai buat nabung atau buat dana darurat. So, kuncinya adalah bukan di seberapa besar penghasilannya, tapi seberapa pinter dia ngatur keuangannya, dia ngatur cash flow-nya. Mungkin gue mau disclaimer lagi bahwa video ini bukan untuk menjudge orang yang gaji lebih besar pasti hidupnya lebih nggak tenang gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah strategi keuangan sebenarnya. Jadi jangan sampai ketika income kita naik, gaya hidup kita ikutan naik yang gila-gilaan gitu. Jadi akhirnya kan sama aja. Sisanya malah bisa lebih sedikit, bahkan bisa minus gitu. Jadi kalau misalkan punya income gede boleh, punya side hustle boleh, punya income tambahan boleh, tapi ingat, gaya hidupnya juga harus disesuaikan. Kalau bisa gaya hidupnya nggak usah naik, lebih bagus lagi. Jadi kita punya spare dana yang lebih banyak. Jadi hidup kita akan jauh-jauh lebih tenang. Karena ketenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita punya amunisi, ketika amunisi itu mau dipakai untuk berperang. Gitu kan, jangan sampai kita buang-buang peluru untuk hal-hal yang nggak perlu. Ketika kita mau pakai, ya pelurunya udah habis atau pelurunya nggak cukup. Nah, bisa kalah tuh kita di medan perang. So, kita harus punya strategi keuangan yang tepat. Terus kalau udah terlanjur punya cicilan yang posnya banyak gimana? Nah, ini ada salah satu strategi keuangan yang mungkin bisa Sobat Seva terapkan nih, yaitu namanya konsolidasi cicilan. Jadi, instead of punya 5-6 cicilan kecil, yang mungkin dipakainya juga untuk kebutuhan yang konsumtif gitu ya. Coba untuk direkap dulu kira-kira berapa dibayarnya per bulan, setiap bulannya berapa gitu kan, tenornya tinggal berapa lama lagi. Nah, terus digabungin jadi satu pintu aja.
gitu kan, digabungin jadi satu. So cicilan kita tuh jauh lebih terukur ya, karena cuma ada satu pintu. Tenornya bisa kita atur sendiri, bahkan cicilannya bisa jadi lebih ringan kalau misalkan tenornya coba kita panjangin nih. Lumayan kan buat amunisi bernafas selama beberapa waktu ke depan. Nah, namanya mau nutup hutang-hutang kecil jadi satu pintu kan kita juga butuh amunisi ya. Nah, salah satunya kita bisa manfaatin aset yang mungkin ada di rumah nih. Jadi Sobat Seva misalnya punya mobil yang udah lunas gitu ya, BPKB-nya nganggur. Ya udah, coba dimanfaatkan untuk restrukturisasi hutang atau konsolidasi cicilan tadi. Gitu ya. Jadi kita coba cairin jadi satu dana yang lumayan bulk gitu ya. Jadi satu dana yang lumayan besar, kita tutup semua cicilannya. Nah, jadi kita bisa coba untuk meriset keuangan dengan cicilan yang baru yang hanya satu pintu. Jadi jauh lebih simpel nih kelihatannya ya hidup kita untuk beberapa waktu ke depan gitu. Nah, kalau misalkan emang mau pakai strategi yang itu, jangan tunggu lama-lama lagi. Karena di Seva ada yang namanya fasilitas dana Seva. Nah, jadi Sobat Seva itu bisa menjaminkan BPKB kendaraannya, BPKB mobil ya, ke Seva. Nanti bisa dijaminkan untuk dicairkan sejumlah uang sesuai dengan appraisal mobilnya gitu ya. Lumayan kan, misalkan bisa cair 50 juta, bisa kita tenornya bisa kita atur sendiri, flexibility-nya bisa kita atur sendiri. Itu bisa untuk nutup semua utang-utang kecil kita. Nah, habis itu kita mulai cicilan yang baru dengan yang udah mulai terukur nih gitu kan. Karena kan yang namanya cicilan kecil ya, itu kan nggak berasa ya. Kita mau misalkan kredit handphone baru gitu, itu kan nggak berasa juga. Terus kita mau kredit buat liburan, pay later, beli tiket pesawat gitu kan, udah terlanjur nih, gimana dong? Nah, itu bisa ditutup semuanya dulu, baru jadi satu pintu. Instead of Sobat Seva bayar satu-satu tuh posnya, lumayan pusing dan nggak terukur gitu. Nah, terus kenapa harus Seva gitu kan pertanyaannya? Nah, karena Seva itu ada di dalam satu ekosistem Astra yang pastinya aman dan gampang gitu ya. Jadi prosesnya tuh gampang, aman, digital gitu ya, cepat dan lain sebagainya. Dan yang pastinya Seva lembaga pembiayaannya jelas karena undernya ekosistem Astra. Jadi bukan ilegal, bukan asal-asalan, tapi kita memang resmi. Kita berpartner dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang memang partnernya Astra juga. So, udah pasti diawasi sama OJK. Dan yang jelas BPKB-nya Sobat Seva itu aman tuh. Kita simpan dengan baik, dengan rapi, dan siap dikembalikan kalau kewajiban Sobat Seva udah selesai. Oke, jadi konklusinya dari video ini memang informasi ini bersifat umum gitu ya. Mungkin kayaknya semua orang juga udah tahu gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih buat Sobat Seva yang memang lagi pusing, lagi nggak bisa berpikir dengan jernih, kira-kira apa nih solusinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini tuh bisa menjawab gitu kan. Perasaan gaji gue gede deh, tapi kok setiap bulan habis aja gitu gajinya buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Nah, itu bisa jadi karena tadi tuh ada cicilan yang nggak terukur, yang makanya juga ugal-ugalan, jadi makan gaji kita sembarangan gitu. Nah, jadi poinnya adalah bukan di penghasilan yang besar. Jadi gaji gede itu bukan jaminan, tapi cash flow yang sehat itu bisa menambah ketenangan gitu ya. Oke, Sobat Seva, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. I'll see you guys in the next video. Bye.